Kisah ini bermula pada seorang gadis cantik yang bernama Amanda Todd, yang tinggal bersama kedua orang tuanya bernama Noam Todd dan Carol Todd, di pinggiran kota Vancouver, Kanada. Di sana kehidupannya terlihat sempurna, banyak teman dan keluarga yang mencintainya. Namun semua berubah ketika Amanda melakukan kesalahan besar saat usianya 12 tahun. Suatu hari di bulan Oktober tahun 2012, Amanda berniat mengajak ayahnya untuk pergi membuat tato. Kala itu Amanda ingin menato pergelangan tangannya, dengan tulisan Stay Strong. Sedangkan ayahnya berencana membuat tato aksara China, yang berarti kekuatan. Siapa sangka keinginan Amanda itu akan menjadi permintaan terakhirnya, yang tidak akan pernah terwujud. Layaknya anak-anak lain, gadis yang dilahirkan pada tanggal 27 November tahun 1996 itu, senang menghabiskan waktu bersama teman sebayanya. Bukan hanya di dunia nyata saja, Amanda bahkan banyak menghabiskan waktunya bergaul di dunia maya. Kondisi ini adalah hal yang biasa, yang dilakukan anak-anak yang hidup di generasi digital. Mulai dari media sosial seperti Facebook, Amanda pun mendapatkan banyak kenalan. Karena sifatnya yang mudah bergaul, ramah dan cantik, tak jarang pertemuan di media sosial saja tidak cukup. Hingga ia melanjutkan perbincangannya melalui chatting dan video call. Cerita berawal ketika dia mendapatkan teman seorang pria di media sosial, sebut saja namanya Mr. X. Obrolan yang intens antara Amanda dan Mr. X mulai terbangun secara intim. Karena Mr. X ini mahir sekali dalam berbicara, ia pun berhasil membujuk Amanda untuk melakukan video call. Dan wajah cantik gadis lugu ini akhirnya bisa dilihat olehnya. Sampai suatu malam, Amanda melakukan hal yang ia sesali seumur hidupnya. Pada obrolan kala itu, Mr. X mulai membujuk Amanda untuk membuka kaosnya, untuk memperlihatkan bagian tubuh vitalnya. Entah apa yang ada di pikirannya, gadis lugu itu ternyata menuruti perintahnya. Perlahan ia menaikkan sedikit kaosnya, sehingga gunung kembarnya terlihat. Hal ini hanya terjadi beberapa detik saja, sebelum Amanda cepat-cepat menarik kaosnya untuk menutupi dadanya. Bagi remaja seusianya, keputusan tanpa pikir panjang sepertinya menjadi masalah yang sudah biasa. Sama halnya dengan Amanda, awalnya ia berpikir hal itu tidak akan berdampak buruk baginya, karena ia menganggap Mr. X adalah pria yang baik. Pada kenyataannya, pria tersebut tidak sebaik yang dipikirkan Amanda. Mr. X mulai meneror Amanda, dengan kiriman pesan melalui Facebook yang meminta Amanda, untuk melakukan pertunjukan di depan kamera. Jika ia tidak mau menuruti perintahnya, pria itu mengancam, "Aku akan menyebarkan foto telanjang dirimu, ke semua orang yang kamu kenal." Tanpa sepengetahuan Amanda, ternyata pria tersebut sempat merekam kejadian beberapa detik itu. Di kotak pesan itu juga, Mr. X membeberkan data Amanda seperti alamat rumah, sekolah, nama-nama orang tua, saudara, teman, dan banyak data lain yang entah dari mana dia dapatkan. Amanda yang panik, dan tidak mau foto pribadinya tersebar ke semua orang yang dia kenal. Tapi dia juga tidak mau melakukan kesalahan bodoh untuk kedua kalinya, dengan mempertunjukkan tubuhnya ke pria brengsek itu. Di tengah kebingungannya, ia akhirnya memutuskan untuk melakukan pilihan yang kedua, menolak permintaan Mr. X dan berdoa, semoga ancaman yang diberikan melalui pesan Facebook itu, hanya gertakan belaka. Sayang perkiraan Amanda ternyata salah. Beberapa hari setelah kiriman pesan ancaman tersebut, sekitar pukul 4 pagi pintu rumah Amanda diketuk. Tak lama kemudian orang tuanya pun membukakan pintu, mereka terkejut dengan kedatangan polisi ke rumahnya secara mendadak. Saat itu polisi datang untuk memberitahu keluarga Amanda, bahwa fotonya bertelanjang dada tersebar di internet. Polisi kemudian meminta keterangan dari Amanda dan keluarganya, mengenai foto-foto tersebut. Amanda yang mengetahui hal itu seketika hatinya hancur. Ia tidak tahu harus berbuat apa, penyesalan yang luar biasa ini membuat dirinya tertekan dan sedih. Keceriaan sudah terhapus dari wajah Amanda, berganti murung dan duka. Gadis 12 tahun itu juga mulai mengonsumsi obat-obatan dan alkohol. Namun itu tidak banyak membantu dirinya menekan depresi yang ia alami.
Teman-temannya yang sudah mengetahui perihal foto toples Amanda yang tersebar di internet, membuat Amanda takut keluar rumah termasuk ke sekolah. Akhirnya orang tua Amanda memutuskan untuk memindahkan buah hatinya ke sekolah lain, demi menghapus semua ingatan akan kejadian memalukan itu. Namun sepertinya noda itu sudah sangat membekas di benak Amanda, sehingga tidak ada usaha apapun yang mampu membersihkannya secara tuntas. Di sekolahnya yang baru, Amanda sedikit demi sedikit bisa memulihkan derita psikologisnya. Namun itu tidak bertahan lama, setahun setelah kejadian itu, Mr. X kembali menghantui hari-hari Amanda. Kali ini serangannya lebih hebat, ia mengirimkan foto telanjang dada Amanda ke semua teman Facebooknya, dan membuat akun Facebook khusus dengan foto memalukan tersebut, sebagai foto profilnya. Karena hal itu Amanda menjadi target bullying atau perundungan, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Teman-teman sekolah menyorakinya seakan dia seorang bintang tenar, bedanya itu bukan sorakan yang membanggakan. Di internet orang-orang juga tak henti merundung Amanda, meminta foto-foto syur lainnya, seakan Amanda seorang wanita yang tidak ada harganya. Amanda pun mulai terkenal sebagai bahan cibiran di internet. Bukan hanya itu saja, bahkan Amanda mulai kehilangan teman-teman dekatnya, dan yang lebih parah adalah kehormatannya. Dukungan moral dari orang tua dan saudaranya, tidak mempan membentengi terpaan cibiran dari segala arah, yang menerpa batin Amanda. Di usia belia itu, Amanda beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri, dengan mengiris nadi pergelangan tangannya. Bagi Amanda, hidupnya sudah tidak berharga lagi. Untungnya saat itu nyawanya masih bisa terselamatkan. Tahu beratnya beban yang ditanggung anaknya akibat dunia, akhirnya orang tua Amanda Todd kembali memindahkan putrinya ke sekolah lain. Di tempat yang baru ini, Amanda kembali mendapatkan harapan hidupnya. Di bulan pertama dia bersekolah, ia mendapat seorang teman pria yang usianya lebih tua dari Amanda. Itulah kali pertama Amanda mempunyai teman kembali, setelah ia takut untuk bertemu orang lain. Amanda merasa mendapatkan teman yang bisa mendengarkan keluh kesahnya, berbagi beban penderitaan hidup yang baru ia alami, dan menumbuhkan kembali senyum di wajah Amanda. Namun lagi-lagi Amanda melakukan tindakan ceroboh. Sang pria yang sudah mempunyai kekasih meminta Amanda untuk datang ke rumah, ketika kekasih pria itu sedang pergi berlibur beberapa hari. Di rumah tersebut, mereka berdua kemudian melakukan hubungan wik-wik. Seperti bom yang akhirnya meledak, pesan singkat yang ia terima dari kekasih pria itu, berisi caci maki terburuk yang pernah ia terima. Bukan itu saja, di hadapan sekitar 50 teman sekolah barunya, kekasih sang pria bersama 15 teman termasuk pria yang meniduri Amanda, mencaci maki Amanda. Dengan mengatakan, "Lihatlah, tidak ada yang menyukaimu di dunia ini." Beberapa orang juga mendorongnya sampai terjatuh, bahkan mereka juga memukulnya. Tidak hanya itu, mereka juga merekam kejadian tersebut dengan telepon genggamnya. Saat itu Amanda hanya bisa menangis, sampai akhirnya beberapa guru dan ayah Amanda datang, dan membawanya pulang. Amanda yang saat itu masih mengalami depresi, membuatnya semakin tertekan. Dalam catatannya Amanda bahkan mengatakan, "Aku sangat ingin mati." Sesampainya di rumah, pikiran yang sudah campur aduk di kepalanya, membuat Amanda kemudian menenggak cairan pemutih pakaian. Orang tua Amanda yang menemukan putrinya dalam keadaan sekarat, mereka pun langsung melarikannya ke rumah sakit, untungnya saat itu nyawanya masih bisa tertolong. Sesampai di rumah, Amanda tidak menemukan satupun alasan untuk mempertahankan hidupnya. Bahkan keputusannya untuk mengakhiri hidup dengan meminum cairan pemutih pun menjadi bahan cibiran di dunia maya. Muka Amanda dengan botol pemutih tersebar di mana-mana, dengan kata-kata ejekan yang menyakitkan. Bahkan teman di Facebooknya, menyarankan Amanda untuk meminum cairan pemutih pakaian jenis lain, supaya berhasil bunuh diri. Pembulian itu terjadi selama berbulan-bulan, cacian demi cacian yang buat mereka menyenangkan, semakin menyakitkan hati Amanda. Percobaan bunuh diri terus saja dilakukan Amanda, dengan mencoba menyayat pergelangan tangannya. Obat antidepresan menjadi sahabat sejati Amanda sampai akhirnya ia overdosis, dan kembali dilarikan ke rumah sakit. Untungnya Tuhan masih menyayanginya, dan nyawanya pun kembali tertolong. Di tengah tekanan yang sudah sedemikian parah,
Pada tanggal 7 September tahun 2012 Amanda memutuskan untuk menceritakan kepada dunia apa yang ia rasakan. Kemudian ia membuat video berjudul Amanda Todd's Story Struggling, Bullying, Suicide, Self-Harm yang berdurasi sekitar 9 menit. Di video itu Amanda bercerita tentang kisah pilu hidupnya, melalui tulisan di lembaran kertas. Dukungan moral kepada Amanda tidak mampu membendung besarnya pembulian, yang semakin hari justru semakin menyakitkan. Akhirnya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober tahun 2012, beberapa minggu sebelum ulang tahunnya yang ke-16, ia kembali memutuskan untuk bunuh diri, dan sayangnya kali ini nyawanya tak bisa tertolong lagi. Jasadnya kemudian ditemukan tergantung di kamarnya, di Port Coquitlam, Kanada. Kini sang ayah Noam Todd harus datang sendirian ke studio tato, untuk membuat tato simbol kekuatan di lengannya. Itu adalah hal terakhir yang bisa ia lakukan, untuk putri tercintanya. Setelah kejadian itu, banyak dukungan mengalir ke keluarga Amanda. Para aktivis anti perundungan mendorong pihak berwajib untuk mencari sosok Mr. X ini, yang menjadi penyebab utama penderitaan Amanda. Anonymous, kelompok hacker yang sering terlibat dalam pengungkapan kejahatan via internet, sudah mencoba melacak pelaku penyebaran foto telanjang dada Amanda. 5 hari setelah kematian Amanda, Anonymous sudah mengumumkan satu nama yang diduga kuat mengetahui nama asli si Mr. X, yaitu seorang pedofil yang juga aktif di website porno, khususnya pedofilia. Namun pihak kepolisian Kanada tidak mau ceroboh, dengan menjadikan orang yang disebutkan Anonymous via YouTube itu, menjadi target utama. Hal itu karena pihak kepolisian mempunyai metode sendiri dalam pelacakan pelaku, dan sudah mengantongi beberapa nama. Sang ibu mengatakan, "Saya kehilangan satu putri, namun saya tahu Amanda ingin kisahnya dapat menyelamatkan 1000 anak perempuan lainnya. Saya ingin menceritakan kisah ini, untuk membantu para orang tua sehingga mereka waspada dan memberitahu anaknya, mana yang benar dan yang salah, serta bagaimana anaknya tetap terlindungi di dunia maya." Pada tahun 2014 otoritas Belanda menangkap seorang warga negaranya, bernama Aydin Koban yang berusia 35 tahun, ia ditangkap atas dugaan sejumlah pemerasan dan pengancaman lewat internet, dengan modus yang sama terhadap Amanda. Para korbannya tersebar di Eropa dan Amerika Serikat, baik laki-laki maupun perempuan. Penangkapan pada Januari tahun 2014 itu sekaligus mengaitkan Aydin pada kasus cyberbullying, yang dialami Amanda. Aydin didakwa juga sebagai pelaku yang memotret, dan menyebarkan pertama kali foto Amanda. Aydin kemudian dijatuhi hukuman 11 tahun penjara, oleh pengadilan Belanda pada Maret tahun 2017. Berdasarkan keterangan pengadilan Belanda, hukuman tersebut adalah yang paling berat, yang bisa dijatuhkan sesuai tuntutan jaksa. Berdasarkan penelusuran hukum online, Aydin tidak dijatuhi hukuman berdasarkan dakwaan cyberbullying di Belanda. Namun pada tahun 2016 ia sempat diekstradisi ke Kanada, untuk diadili terkait kasus Amanda. Kisah Amanda Todd merupakan suatu kisah yang tragis, di mana anak seusianya harus mengalami depresi yang berat. Dari kisah ini semoga kita bisa mengambil pelajaran, untuk lebih bijak dalam menggunakan internet. Serta pentingnya bimbingan orang tua yang tidak hanya melarang, namun juga memberikan arahan mengenai internet, dan kemungkinan-kemungkinan yang ada di dalamnya. Jagalah selalu orang-orang yang Anda sayangi, tetap waspada karena tindak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Salam BJ Story.